wabarakatuh. Kali ini materi kita adalah tentang akun atau rekening dan pencatatan transaksi bisnis ya. Seperti kita pahami bahwa pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan tidak langsung digambarkan dalam laporan keuangan, tetapi ditampung lebih dahulu dalam alat-alat pencatatan yang merupakan bagian dari suatu sistem akuntansi. Nah, untuk menciptakan suatu sistem akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen, diperlukan adanya suatu sistem pengelompokan sehingga data untuk laporan keuangan dapat diperoleh melalui cara-cara yang teratur. Kita mulai dari pengertian akun. Akun atau rekening adalah suatu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset atau harta ya, kewajiban atau liabilitas atau utang, ekuitas atau modal, pendapatan, dan beban perusahaan. Tujuan pemakaian akun antara lain yang pertama adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan-laporan keuangan. Lalu dapat memberikan informasi tentang operasi perusahaan setiap harinya. Kemudian, dengan menggunakan akun, setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan dapat dicatat secara tepat dan lengkap. Nah, kumpulan akun yang digunakan dalam catatan akuntansi perusahaan kita sebut sebagai buku besar atau ledger. Penggolongan akun. Jadi akun itu secara garis besar dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah akun raca atau disebut juga akun real. Nah, akun raca ini pada akhir periode akan dilaporkan di dalam neraca. Yang termasuk dalam akun raca ini adalah akun-akun aset, akun harta, akun-akun kewajiban, dan akun-akun ekuitas. Kemudian yang kedua adalah akun laba rugi atau disebut juga akun nominal. Akun yang ada pada periode ini akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun-akun ini meliputi akun pendapatan dan akun beban. Jadi ini ya gambarannya, jadi akun itu dibedakan menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real terdiri dari akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Akun nominal terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Kemudian akun sebagai alat pencatatan. Nah, setiap akun harus diberikan nama yang jelas, sehingga mudah diketahui hal apa yang dicatat dalam masing-masing akun tersebut. Jadi akun itu ada namanya ya, seperti ini ada contohnya, akun berbentuk T ya. Yang paling atas adalah nama akun. Misalnya akun kas, akun piutang, akun pendapatan, ditulis di atasnya dan jelas, itu namanya akun apa. Lalu jumlah akun nominal akan tergantung pada seberapa jauh jenis-jenis pendapatan dan beban harus dirinci, sehingga dapat dilakukan pengawasan sebaik-baiknya. Kemudian bentuk yang paling banyak digunakan adalah bentuk akun T atau biasanya disebut T account. Bentuknya sisi kiri adalah debit, sisi kanannya kredit, ini T account. Atau T account yang lebih jelas atau lebih informatif terdiri dari ada tanggalnya, keterangan untuk sisi debitnya, ini jumlah debitnya, lalu sebelah kanannya ada tanggalnya juga, keterangan dan jumlahnya. Sifat-sifat akun dan aturan pencatatan akun. Jadi akun itu terdiri dari dua sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri debit, sisi kanannya kredit. Debitnya penambahan dalam akun-akun aset kita catat di sisi debit. Lalu pengurangan dalam akun-akun hutang kita catat juga di sisi debit. Dan pengurangan dalam akun-akun ekuitas pemilik. Jadi yang di sisi debit adalah penambahan aset dan pengurangan utang dan ekuitas. Lalu di sisi kredit ada pengurangan dalam akun aset, penambahan dalam akun kewajiban, dan penambahan dalam akun ekuitas pemilik. Untuk akun modal kita ada 4 jenis akun yang dijabarkan di akun modal. Yang pertama akun modal itu sendiri, kedua ada akun penarikan modal pemilik, owner's withdrawal atau biasa kita kenal PRIV ya. Lalu ada akun pendapatan dan akun beban. Berikut adalah aturan pendebitan dan pengkreditan akun real dalam neraca. Jadi neraca itu ada dua sisi kiri ada yaitu untuk mencatat aset perusahaan, sisi kanan untuk mencatat kewajiban dan ekuitas. Nah, untuk aset, semua bentuk penambahan aset akan kita catat di sisi
kiri, yaitu sisi debit. Lalu pengurangan aset akan kita catat di sisi kanan atau sisi kredit. Dan saldo normal aset adalah debit. Untuk kewajiban, setiap penambahan kewajiban kita catat di sisi kredit. Dan pengurangan kewajiban akan kita catat di sisi debit. Sedangkan saldo normal untuk kewajiban adalah kredit. Untuk ekuitas sama dengan kewajiban. Jadi kalau untuk penambahan akan bertambah di sisi kredit dan setiap pengurangan akan berkurang di sisi debit. Saldo normal ekuitas pun sama dengan kewajiban, yaitu di sisi kredit. Berikut adalah pendebitan dan pengkreditan akun pendapatan dan beban. Untuk akun beban, jika ada penambahan maka akan dicatat di sisi debit, ya, di sisi kiri. Ya, beban bertambah di sisi debit, sedangkan kalau berkurang akan atau mengalami penurunan akan dicatat di sisi kredit. Untuk akun pendapatan, kebalikan dari akun beban. Akun pendapatan setiap penambahan atau kenaikan akan dicatat di sisi kredit, sedangkan jika mengalami penurunan akan dicatat di sisi debit. Berikut adalah summary untuk saldo normal masing-masing akun. Di sini ada nomor perkiraan. Jadi setiap akun memiliki kode perkiraannya masing-masing. Kode perkiraannya ini untuk mempermudah ketika melakukan pelaporan keuangan. Jadi nomor perkiraan 1 atau 100 atau biasanya kita bilang kepala 1 itu adalah kelompok harta. Maka jika sub akun harta akan dicatat semuanya di kepala 1. Nanti kita akan belajar kode akun, kode penamaran akun ya, atau biasa disebut chart of account. Lalu untuk kewajiban kodenya adalah kepala 2. Untuk ekuitas kepala 3, pendapatan 4, dan beban adalah 5. Ini penambahan, pengurangan, dan saldo normal. Untuk harta kepala 1, penambahannya sisi debit, pengurangannya di sisi kredit, saldo normalnya adalah debit. Untuk akun kewajiban dengan nomor perkiraan kepala 2, penambahannya di sisi debit, penambahannya di sisi kredit, pengurangannya sisi debit, saldo normalnya adalah kredit. Untuk ekuitas saldo dengan kepala kode akun 3, penambahannya di sisi kredit, pengurangannya di sisi debit, saldo normalnya adalah kredit. Untuk pendapatan dengan kode akun kepala 4, penambahannya adalah di sisi kredit, pengurangannya di sisi debit, saldo normalnya adalah kredit. Yang terakhir beban dengan kode akun kepala 5, penambahannya di sisi debit, pengurangannya di sisi kredit, dan saldo normalnya di sisi debit. Berikut adalah contoh akun ya, contoh akun yang disusun. Ini contoh akun sederhana. Jadi kita mempunyai 5 kode akun. Yang pertama adalah aktiva atau harta, yang kedua adalah kewajiban, yang ketiga adalah modal, yang keempat pendapatan, dan yang kelima adalah biaya. Turunannya kalau aktiva atau harta biasanya dibagi 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Susunan aktiva lancar dicatat yang pertama kali berdasarkan likuiditasnya atau aset yang lebih cepat untuk dijadikan dana kas. Jadi makin ke atas adalah yang paling liquid. Jadi yang pertama kita catat adalah kas, kemudian piutang dagang, biaya dibayar di muka, perlengkapan kantor, persediaan barang dagangan, lalu nanti jika ada harta lancar lainnya bisa dicatatkan di sini. Kemudian ada aktiva tetap. Aktiva tetap, fixed asset, terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Kewajiban pun dibagi menjadi 2, yaitu ada kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar bisa terdiri dari hutang dagang, hutang wesel, atau pendapatan diterima di muka. Kalau kewajiban jangka panjang bisa terdiri dari hutang obligasi, hutang hipotek. Lalu ada modal, dan laba ditahan. Pendapatan, semua unsur pendapatan yang merupakan income dari perusahaan kita catat. Misalnya ada pendapatan jasa, ada pendapatan penjualan, ataupun ada pendapatan lain-lain.
Kemudian ada biaya-biaya. Biaya-biaya itu terdiri dari ada harga pokok penjualan, ada biaya umum, biaya gaji, biaya penyusutan, biaya listrik dan air, biaya sewa, biaya penjualan, biaya promosi, biaya angkut penjualan, biaya komisi, semua masuk di komponen biaya-biaya. Kita mulai ke pencatatan transaksi. Nah, di pencatatan transaksi keuangan kita mengenal namanya siklus akuntansi atau the accounting cycle. Nah, siklus yang akuntansi adalah siklus yang menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelesaian proses akuntansi. Jadi berawal dari semua accounting cycle itu berawal dari dokumen transaksi, ya, bukti transaksi, evidence-nya. Kalau sudah ada bukti transaksi atau di perusahaan bilangnya voucher, baru kita bisa catat di jurnal. Ya, nanti kita akan mengenal beberapa jenis jurnal. Kita catat di jurnal. Dari jurnal ini mencatat transaksi secara harian. Secara harian kita catat di jurnal berdasarkan historis transaksinya ya. Lalu dari jurnal akan kita posting ke buku besar. Kita pindahkan data dari jurnal ke buku besar. Dari buku besar akan kita buat neraca saldo. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Lalu kita akan buat penyesuaian pembukuan. Setelah penyesuaian dilakukan, nanti baru bisa kita buat laporan keuangan. Di sini setelah penyesuaian ada neraca saldo setelah penyesuaian, baru laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, dan neraca juga laporan arus kas. Baru ada terakhir ada penutupan pembukuan. Di sini nanti kita banyak belajar tentang cara mencatat transaksi-transaksi. Nah, di akuntansi kita mengenalnya double entry system, yaitu sistem akuntansi berpasangan. Karena apa? Karena setiap transaksi selalu dicatat dengan cara mendebet atau mengkreditkan dua rekening atau lebih dengan jumlah yang didebet dengan jumlah yang dikredit haruslah sama. Jadi kita sudah mengenal tadi transaksi debit dan kredit, debit sisi kiri, kredit sisi kanan. Ketika ada suatu transaksi, biasanya transaksi itu bisa mempengaruhi minimal dua rekening, sisi debit dan sisi kredit. Itu minimal, bisa 3, bisa 4, tergantung jenis transaksinya. Jurnal dan fungsinya. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama setelah bukti transaksi. Jadi ketika kita menerima bukti transaksi atau voucher atau kwitansi, langkah yang pertama kita lakukan adalah mencatat bukti transaksi itu ke dalam jurnal. Jurnal juga merupakan permulaan pencatatan secara kronologis berupa pendebetan dan pengkreditan dari transaksi keuangan yang telah terjadi serta penjelasannya. Fungsi jurnal adalah menyediakan catatan yang lengkap dan permanen dari semua transaksi perusahaan yang disusun dalam urutan kronologis kejadian sebagai referensi di masa mendatang. Tujuan mencatat transaksi ke dalam jurnal adalah untuk menunjukkan pengaruh setiap transaksi ke dalam akun perusahaan. Jadi, step awal ini jangan sampai salah. Ketika kita salah mencatat transaksi ke dalam jurnal, misalnya kita salah mencatat akunnya atau salah mencatat nominal transaksinya, maka dampaknya akan ke transaksi atau step berikutnya di laporan keuangan. Ini adalah bentuk-bentuk jurnal yang akan kita pelajari ke depannya. Yang pertama, kita akan mengenal jurnal umum. Yang kedua, ada jurnal khusus. Kalau jurnal umum tadi definisinya adalah jurnal standar untuk transaksi secara umum. Jadi awalnya kita akan belajar mengenai jurnal umum. Jadi semua transaksi akan kita catat di jurnal umum. Lalu ada jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat khusus untuk transaksi yang sering terjadi. Nah, jurnal khusus ini pun dibagi menjadi 4. Jadi ada jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus penjualan, dan jurnal khusus pembelian. Nah, materi jurnal khusus ini akan kita pelajari di akuntansi perusahaan dagang. Lalu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atau adjustment adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun yang belum tepat. Kemudian ada jurnal penutup.
Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup atau membuat saldo menjadi nol atas akun pendapatan, akun beban, akun laba rugi, prive, dan sebagainya. Akun-akun yang memerlukan jurnal penutup adalah akun-akun yang termasuk dalam kelompok akun laba rugi. Jadi transaksi yang akan kita tutup adalah dari akun laba rugi ya. Akun nominal nanti kita tutup. Lalu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Jadi nanti ada jurnal penyesuaian tertentu yang kita buat di akhir periode, nanti ketika awal periode berikutnya akan kita balik jurnalnya. Ini adalah contoh template dari jurnal umum. Jadi jurnal umum terdiri dari ada judulnya, jurnal umum, biasanya nanti ada nama perusahaannya, kita catat juga. Lalu ada menjelaskan tanggal transaksi, kapan transaksi itu terjadi. Ini wajib ditulis ya. Lalu ada keterangannya. Keterangannya itu adalah akun yang mempengaruhi transaksi tersebut. Minimal 2 akun. Jadi satu transaksi minimal ada 2 akun. Ini tanggal, misalnya tanggal 1 ada 2 akun. Misalnya akun kas dan akun pendapatan, misalnya seperti itu. Nomor referensi ini bisa dicatat sesuai, misalnya ada bukti nomor invoice atau nomor faktur yang lainnya. Lalu sisi debit untuk mencatat nominal debitnya dan sisi kredit untuk mencatat nominal kreditnya. Jadi ini adalah template jurnal umum yang umum digunakan ya. Demikian menyiapkan ayat-ayat jurnal di buku harian. Jadi sebelum kita mencatat semua transaksi dari voucher ke jurnal, terlebih dahulu kita akan analisis tiap-tiap transaksi yang ada. Ketika sudah selesai dianalisis, barulah kita catat di jurnal, di buku jurnal harian. Yang pertama adalah transaksi atas investasi dari pemilik ke dalam perusahaan berupa uang tunai, perlengkapan, dan peralatan. Ilustrasi transaksinya adalah tanggal 1 Agustus, Tuan Bagus menginvestasikan hartanya ke perusahaan berupa kas, perlengkapan, dan peralatan kantor. Kasnya 26.200.000, perlengkapan kantornya 2.800.000, dan peralatan kantornya 25 juta. Kita analisis dulu transaksinya. Transaksi ini berpengaruh pada akun kas, akun perlengkapan, dan akun peralatan, serta akun modal, karena ini merupakan investasi ke dalam perusahaan. Pengaruh transaksinya adalah akun kas, akun perlengkapan, dan akun peralatan akan mengalami peningkatan akibat investasi dari dari pemilik ya. Dan akun modal pemilik juga mengalami peningkatan akibat setoran investasi oleh pemilik. Oleh karena akun kas, akun perlengkapan, dan akun peralatan mengalami peningkatan, maka sesuai kaidah atau penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan, akun-akun tersebut akan dicatat di sisi debit. Demikian juga dengan akun modal. Karena mengalami peningkatan, akan kita catat di sisi kredit. Jurnalnya adalah sebagai berikut ya. Di sini ada tanggal 1 Agustus. Keterangannya adalah kasnya di debit 26.200.000, perlengkapannya di debit 2.800.000, peralatan kantornya di debit 25 juta. Di kreditnya adalah modal. Modal bertambah di sisi kredit. Kreditnya 54 juta. Oke, lanjut kita ke transaksi berikutnya. Transaksi atas pembayaran sewa dibayar di muka. Ilustrasinya yaitu pada tanggal 1 Agustus perusahaan membayar sewa gedung untuk 6 bulan sebesar 19.200.000. Sewa dibayar di muka itu berarti kita sudah membayar biaya sewa lebih dahulu sebelum kita gunakan gedungnya ya. Di sini kita bayarnya untuk 6 bulan di depan ya. Pada pemakaiannya masih 6 bulan berikutnya. Analisis atas transaksi ini adalah transaksi ini berpengaruh pada akun sewa dibayar di muka dan akun kas. Pengaruh transaksinya adalah akun sewa dibayar di muka mengalami peningkatan karena dilakukan pembayaran terhadap sewa gedung. Sementara akun kas mengalami penurunan akibat melakukan pembayaran sewa gedung.
Oleh karena akun sewa dibayar di muka mengalami peningkatan, maka akun ini akan didebet karena akun ini merupakan kelompok akun aset ya, akun aset. Sedangkan akun kas akan dikredit karena mengalami penurunan. Transaksi ini menggambarkan bahwa bisa satu transaksi bisa mengakibatkan salah satu aset meningkat, di sisi lain aset yang lainnya mengalami penurunan. Jurnalnya adalah tanggal 1 Agustus, sewa dibayar di mukanya didebet 19.200.000, kreditnya karena pembayaran berkurang yaitu kas. Kas atau banknya berkurang 19.200.000 untuk pembayaran sewa selama 6 bulan. Kemudian transaksi berikutnya yaitu transaksi pembelian peralatan kantor secara kredit. Secara kredit artinya kita belum membayar biayanya ya, belum membayar kosnya. Ilustrasinya tanggal 2 Agustus dibeli peralatan kantor secara kredit dari toko cahaya sebesar 4 juta. Jadi kita beli peralatan kantor, kita sudah terima peralatan kantornya, tapi kita belum bayar uangnya. Analisis atas transaksinya adalah sebagai berikut. Transaksi ini berpengaruh pada akun peralatan kantor yang merupakan kelompok akun aset, serta berpengaruh pada akun kewajiban yaitu utang lancar karena dibayarnya secara kredit ya. Pengaruh transaksinya adalah akun peralatan mengalami peningkatan sebagai akibat pembelian, sementara itu akun kewajiban yaitu utang lancar juga mengalami peningkatan sebagai akibat pembelian berupa kredit. Akun peralatan kantor mengalami peningkatan, maka akun peralatan akan didebet, dan akun utang mengalami peningkatan akan kita catat di sisi kredit. Jurnalnya adalah tanggal 2 Agustus, keterangannya peralatan kantor didebet 4 juta, utang usahanya dikredit 4 juta. Transaksi berikutnya, penerimaan uang muka yang dibayarkan oleh pelanggan. Ilustrasinya tanggal 3 Agustus menerima uang tunai dari klien sebagai uang muka jasa yang diberikan oleh Cipta Jasa Karya sebesar 10 juta. Jadi kita belum menyelesaikan pekerjaannya atau belum memulai pekerjaannya, tapi klien kita sudah memberikan uangnya kepada kita. Analisis atas transaksi ini adalah transaksi ini akan berpengaruh pada akun kas karena kita menerima uang ya, dan akun kewajiban berupa uang muka pendapatan. Jadi pendapatan diterima di muka itu masuk ke kewajiban. Pengaruh transaksinya adalah akun kas mengalami peningkatan dan akun kewajiban berupa pendapatan diterima di muka juga mengalami peningkatan. Akun kas mengalami peningkatan, maka kita akan catat kas di sisi debit, dan akun kewajiban karena mengalami peningkatan juga akan kita catat bertambah di sisi kredit. Jurnalnya adalah tanggal 3 Agustus, kasnya di debit 10 juta, kreditnya adalah pendapatan diterima di muka 10 juta. Atas penerimaan tunai jasa yang belum diberikan. Kemudian ada transaksi berupa pembayaran premi asuransi. Ilustrasinya pada tanggal 4 Agustus membayar premi asuransi untuk properti dan kecelakaan sebesar 3.600.000 untuk 1 tahun ya, misalnya 1 tahun 3.600.000. Analisis transaksinya adalah transaksi ini akan berpengaruh pada akun aset berupa asuransi yang telah dibayarkan di muka dan kas yang digunakan untuk membayar. Pengaruh transaksinya adalah akun asuransi dibayar di muka mengalami peningkatan dan akun kas mengalami penurunan. Peningkatan akun aset untuk asuransi dibayar di muka akan kita catat di sisi debit, dan akun kas karena kita mengeluarkan uang berarti mengalami penurunan, maka akan kita catat di sisi kredit. Jurnalnya adalah tanggal 4 Agustus, asuransi dibayar di muka di sisi debit 3.600.000, kasnya di sisi kredit 3.600.000 untuk pembayaran asuransi ya. Lalu ada pembayaran beban iklan. Ilustrasinya tanggal 7 membayar iklan untuk surat kabar Jawa Pos sebesar 240.000. Analisisnya yaitu transaksi ini akan berpengaruh pada akun beban iklan dan kas sebagai akibat pembayaran beban iklan.
Pengaruh transaksinya adalah akun beban iklan akan mengalami peningkatan karena dilakukan pembayaran dan akun kas mengalami penurunan. Oleh karena mengalami peningkatan, maka beban akan kita catat di sisi debit. Sedangkan akun kas karena mengalami penurunan akan kita catat di sisi kredit. Jurnalnya adalah tanggal 7 Agustus, beban iklannya di sisi debit 240.000, kasnya di sisi kredit 240.000. Lalu transaksi berikutnya adalah tentang pembayaran kewajiban. Ilustrasinya, tanggal 9 membayar utang kepada toko cahaya sebesar 2.400.000. Analisisnya yaitu transaksi ini akan berpengaruh pada akun utang usaha yang merupakan kelompok akun kewajiban dan akun kas karena melakukan pembayaran tunai. Pengaruh transaksinya adalah akun utang usaha akan mengalami penurunan karena kita membayar utang, ya, dan akun kas kita mengalami penurunan karena pembayarannya melalui uang kas, ya. Penurunan akun kewajiban akan kita catat di sisi debit, sedangkan penurunan akun kas akan kita catat di sisi kredit. Jadi tanggal 9 Agustus jurnalnya di sisi keterangan utang usahanya di debit 2.400.000, kreditnya adalah kas 2.400.000. Lalu transaksi untuk mencatat penyediaan jasa pengauditan, tetapi pembayaran fee pengauditannya akan dilakukan paling lama 1 bulan ke depan. Jadi kita sudah menyelesaikan jasa pengauditan untuk klien kita, tapi pembayarannya baru akan kita terima 1 bulan ke depan. Ini pendapatan yang belum kita terima, kita catat di akun piutang usaha yang masuk ke dalam kelompok aset atau harta. Ilustrasinya adalah tanggal 13 mencatat penyediaan jasa secara kredit periode 1 sampai 13 Agustus sebesar 4.800.000. Analisis transaksinya, transaksi ini berpengaruh pada akun piutang usaha dan pendapatan jasa sebagai akibat telah melaksanakan jasa tetapi belum diterima pembayarannya. Pengaruh transaksinya adalah akun piutang usaha akan mengalami peningkatan dan akun pendapatan jasa juga mengalami peningkatan. Peningkatan akun piutang usaha yang masuk kelompok harta akan bertambah di sisi debit, sedangkan akun pendapatan meningkat atau bertambah akan dicatat di sisi kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 13 Agustus, piutang usahanya di debit 4.800.000, pendapatan jasanya di kredit sebesar 4.800.000. Lalu ilustrasi atas transaksi pembayaran gaji karyawan. Tanggal 15 Agustus membayar gaji resepsionis untuk setengah bulan pertama sebesar 1.500.000. Analisis transaksinya yaitu transaksi ini akan berpengaruh pada akun beban gaji yang dibayar serta akun kas sebagai akibat pembayaran beban gaji. Pengaruh transaksi ini adalah beban gaji mengalami peningkatan karena dilakukan pembayaran dan akun kas mengalami penurunan sebagai akibat dilakukannya pembayaran. Dengan adanya peningkatan pada akun beban gaji, karena beban gaji akan bertambah akan dicatat di sisi debit. Sedangkan kas karena mengalami pengurangan akan kita catat di sisi kredit. Jurnalnya tanggal 15 Agustus, beban gaji di sisi debit 1.500.000, kasnya di sisi kredit 1.500.000. Lalu ilustrasi atas penerimaan pembayaran piutang fee dari klien. Tanggal 16 Agustus menerima pembayaran dari klien atas jasa yang telah diberikan periode 1 hingga 13 Agustus sebesar 4.800.000. Analisis transaksinya adalah transaksi ini akan berpengaruh pada kas dan piutang usaha sebagai akibat masuknya pembayaran piutang fee. Jadi karena kita menerima uang, maka kas kita akan terpengaruh, ya, akan bertambah. Pengaruh transaksinya adalah akun kas akan meningkat dan akun piutang usaha karena ada pembayaran akan mengalami penurunan. Peningkatan akun kas atau kas bertambah akan kita catat di sisi debit. Sementara piutang karena mengalami penurunan akan kita catat di sisi kredit. Jurnalnya adalah pada tanggal 16 Agustus, keterangannya di sisi debit adalah kas
sebesar 4.800.000, di sisi kredit adalah piutang usaha 4.800.000 untuk mencatat penerimaan pembayaran fee dari klien. Lalu ada pembayaran rekening telepon. Umumnya di perusahaan pasti ada biaya telepon setiap bulannya ya. Ilustrasinya pada tanggal 29 dibayar rekening telepon bulan Agustus sebesar 260.000. Analisis transaksinya yaitu transaksi ini akan berpengaruh pada beban telepon yang dibayar dan kas sebagai akibat pembayaran telepon secara tunai. Pengaruh transaksinya adalah akun beban telepon akan mengalami peningkatan dan akun kas akan mengalami penurunan. Akun beban telepon mengalami peningkatan atau bertambahnya beban, kita catat di sisi debit. Dan kas karena mengalami penurunan karena ada pembayaran atau pengeluaran kas, maka akan kita catat di sisi kredit. Jurnalnya adalah tanggal 29 Agustus, debitnya beban telepon sebesar 260.000, kreditnya adalah kas sebesar 260.000. Yang terakhir adalah penarikan kas untuk keperluan pribadi pemilik atau PRIV ya. Tanggal 30 Agustus, Tuan Bagus menarik kas dari perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 1.500.000. Ilustrasi transaksinya adalah transaksi ini akan berpengaruh pada akun PRIV dan akun kas sebagai akibat penarikan dana untuk keperluan pribadi pemilik. Pengaruh transaksinya adalah PRIV mengalami peningkatan dan kas mengalami penurunan sebagai akibat penarikan dana perusahaan untuk keperluan pribadi. Dengan demikian, PRIV meningkat di sisi debit bertambah ya untuk pengambilan dana, sedangkan kas karena mengalami penurunan atau ada penarikan dana, maka berkurang akan kita catat di sisi kredit. Jurnalnya tanggal 30 Agustus, PRIV di sisi debit 1.500.000, kasnya di sisi kredit 1.500.000. Demikian contoh ilustrasi transaksi untuk kita catatkan ke dalam jurnal. Jadi dari setiap transaksi, pertama terlebih dahulu adalah kita buat analisisnya, analisis transaksinya. Akun-akun apa yang terpengaruh dan berapa jumlahnya. Baru kalau kita sudah pahami analisis transaksinya, baru akan kita catat di sisi jurnal, baru akan kita buat jurnalnya. Dan jurnal ini kita buat berpasangan ya, ada sisi debit, ada sisi kredit. Dan pastikan sisi debit dan sisi kredit itu adalah sama jumlahnya ya, harus balance. Minimal dipengaruhi oleh dua akun. Akun di sini adalah akun PRIV dan akun kas. Ini minimalnya. Demikian, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.